Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan, karena penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu, sehingga pada saat ini kami bisa bersekutu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar. Biarlah situasi dan suasana ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan hadirat-Mu nyata, di mana firman Tuhan akan disampaikan. Hamba berdoa Tuhan, untuk tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan, berkat Tuhan, untuk persiapan-persiapan yang sudah hamba lakukan. Biarlah bukan suara hamba yang kedengaran, tapi biarlah suara Tuhan yang disalurkan melalui kerelaan, kesetiaan, dan ketaatan kepadamu. Amin. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami mohon kampunan atas dosa-dosa kami, sehingga dengan kuasa pengampunan-Mu kami layak berdiri depan hadirat Tuhan, dan layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih, sejak bulan April, Pak Ketua sudah menugaskan saya untuk menyampaikan firman pada salah satu kebaktian. Selama 5-6 bulan, ini tetap dalam pergumulan saya. Dan ayat diberikan dari Lukas pasal 6 ayat 38. Saya tidak terbiasa dengan verse oriented. Saya terbiasa dengan perikop oriented. Maka saya renungkan firman ini berdasarkan perikop yang ditulis oleh Lukas pada pasal 6 itu, merupakan perikop dari hal menghakimi dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Dan bagian yang kita renungkan nanti adalah ayat yang ke-38. Bagaimana dikatakan di situ, dan ini merupakan serial khotbah Yesus yang mulai dari sebelumnya mengenai 2 ucapan selamat, ucapan bahagia dan peringatan, kasihilah musuhmu, dan masuklah ke perikop ini tentang hal menghakimi. Perikop ini adalah mengenai hal menghakimi. Jadi kalau kita lihat, kita baca, kita renungkan, satu perikop ini lengkap. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini nanti yang saya bold ini, saya tebalkan ini nanti ayat renungan kita. Yesus mengatakan pada suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, hal-hal yang menjadi objek di mana kita cenderung menghakimi pada perikop ini dilihat. Kita sering tidak sadar menghakimi orang atau kita sendiri dalam hal mengucapkan syukur atas berkat yang kita terima.
Bagian kedua, yang sering kita juga menjadi menghakimi, jadi hakim dalam hal tingkat spiritualitas dan kebutaan rohani. Kita juga sering menghakimi bagian dia ada hasil dari pemuritan. Aduh, percuma ada sekian lama ikut Tuhan Yesus kok gitu-gitu aja sih. Dan yang keempat, kita sering menghakimi juga, kita nggak sadar kita juga punya kelemahan. Kita melihat kelemahan orang lain, padahal kita juga lemah. Selumbar kita lihat, tiang tidak kita lihat. Jadi dalam hal inilah perikop ini, kita mendalami firman Tuhan hari ini. Yesus mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Yesus berseru, jangan menghakimi dan jangan menghukum. Ayat 37. Yesus mengibaratkan tindakan menghakimi sesama itu seperti seorang buta yang menuntun orang buta. Kita tentu sudah tahu hasilnya. Keduanya pasti sama-sama jatuh ke dalam jurang atau ke dalam lubang. Bagi Yesus, tindakan menghakimi hampir sama dengan orang yang selalu merasa benar. Selumbar. Oleh karena itu dia menegur mereka melihat orang lain lebih bersalah dibandingkan dengan dirinya sendiri. Di bagian terakhir dari perikop ini. Allah melarang kita menjadi hakim atas sesama karena penghakiman adalah hak-haknya. Itu nanti ada di Ulangan 32-35, Rom 12-19, dan Ibrani 10-30. Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil. Cara Allah menghakimi berbeda dengan manusia. Manusia selalu cenderung merasa dirinya paling benar. Akibatnya ketika manusia menghakimi sesamanya, dia akan selalu merasa lebih suci. Inilah kemunafikan yang ditegur oleh Yesus. Sementara Allah akan selalu menghakimi dengan kebenaran. Karena dia adalah kebenaran. Namun ajaran ini bukan berarti melarang kita untuk kita menegur dosa, melarang kita untuk menegur orang yang salah. Jika kita menegur orang lain karena dosa-dosanya, itu adalah satu yang baik. Karena kita melakukannya dengan maksud supaya dia berubah. Nanti ada ayat yang disebut di Yeskiel 3:18, Matius 18 ayat 15. Berbeda jika kita menegur orang dengan tujuan menyindir atau menyalahkan orang lain. Bahkan lebih parah lagi jika tindakan itu bertujuan agar kita tampak terlihat lebih rohani. Maka firman Tuhan hari ini lebih baik teguran itu dilamatkan dari kita sendiri dahulu. Tongkat kamu tidak lihat, selumbar mata orang lain bisa lihat. Maka ayat kita hari ini yang merupakan topik kita, ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saya coba bandingkan dengan di bahasa Batak, ayat yang sama ditulis seperti ini. Lehon hamuma gabelehononna. Madihamu parsuhatan nadenggan. Nani ojat, nani hutur-hutur. Jalan apina suksuk lehononna tuapuamuna. Ay parsuhatan nasi nuhattonomuna do suhattononna tuhamu. Saya kira kita banyak yang punya pengalaman di kampung. Waktu kita panen, waktu kita mengumpul padi, maka kita setelah selesai mardege, sudah selesai, padi sudah disisihkan, sudah dipurpur, yang kosong yang sudah terbang, tinggal yang bagus, saatnya memasukkan ke dalam goni. Maka kita akan isi goni itu. Beberapa banyak, kemudian kita tekan, kita goyang-goyang sampai penuh. Ada proses. Nah, disinilah kita lihat nanti, dan nanti bisa terukur. Nah, bagaimana di bahasa lain?
Di bahasa Simalungun begini nih. Bere nasiam ma asai bere bani nasiam. Tolong Bang Saur dulu membaca ini, biar kita orang Simalungun yang dengar baca. Tolong dulu. Baik Ketua, tolong dibaca 38 yang dalam bahasa ini. Halo? Ya, silakan baca dulu 38. Supaya asli Bere bahasa. nasiam ma asai bere bani nasiam. Parsuhatan nama dear na nionjat na digigur anjaha na pinajunjun bereonni bani abinangan nasiam. Ai parsuhatan na sinukaton nasiam do suatonon ni bani nasiam. Kita beralih ke Tanah Karo dulu. Ada dari Tanah Karo yang bisa membaca? Berelah kalak si deban, maka kampe pagi ibere di bata. Ialah kendu me pagi sada persukatan si dem, sada bagin si sampur si itungken kubas tandun, asa ngasukam ngalo kenca. Sukat-sukat si ipa kendu kenga isukatken man bandu. Yes. Kita kasih pirok dulu. Bau. Oh, Bibelnya lagi dipakai Amang. bahasa Sipiroknya silahkan. Saya masih pakai bahasa Indonesia. Oh iya, ini dibaca di sini di PowerPoint. Lehen hamu matu halak na asing. Anso lang di lehen debata muse tuhamu Tanganmu, jagitoni Tanganmu tanganmu, mati lehen maruse Maruse. nadung nisuhat dihamu ake parsuhatan na dipakai munu. Tuhan na asing langido parsuhatan ni pakai Tuhamu. Maaf, kacamata na aku pakai. Nah, ada orang pak-pak dari di sini? Siapa bisa bahasa pak-pak ini? Ito saur. Bereken motaba si deban, asai bereken debata taba kene. Jalon mo martinen cuk senggo isukatken meronjat-onjat bamu. Karena persukatan senggo ni baingmu ibai si deban, idi mango ipake debata mendahi kono. Saya lihat bahwa di bahasa di bahasa Batak, leon hamu ma gabe lehononna ma dihamu. Siapa yang beri? Di bahasa Indonesia juga berilah dan kamu akan diberi suatu takaran akan baik. Tapi di bahasa Simalungun jelas sama juga. Tapi di bahasa Karo jelas yang berikan itu Tuhan. Di bahasa Sipirok juga dipertegas Tuhan yang membalaskan. Tuhan yang melengkapi. Dan di bahasa Pakpak juga seperti itu. Makanya ada 3 proses yang terjadi. Berilah akan diberi. Bagaimana pemberian itu? Takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, tumpah keluar, dicurahkan keharibaan. Ada ukuran, ada mengukur, ada diukurkan. Jadi luar biasa ayat ini, padat dengan kegiatan-kegiatan hal-hal yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan melengkapi itu. Nah, saya coba dibuka di Perjanjian Lama, di Alkitab elektronik saya gunakan. Di Perjanjian Lama yang ada akar katanya berkat itu ada 1960 ayat. Di Perjanjian Baru ada 1099 ayat. Ini nanti perlu kita lihat lagi karena di sini kalau kalau kita baca Alkitab ini, berkat itu juga akar kata dari berkata atau berkatilah,
Jadi kadang-kadang apa di situ, saya nanti masih punya waktu untuk meneliti mana yang benar-benar merupakan berkat yang secara khusus dibicarakan. Dan berkat yang pertama adalah pada Kejadian 1 ayat 22. Diberkatilah manusia itu, beranak cucu dan seterusnya. Nah, maka nas ini mengingatkan kita ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada kita. Ini berarti besarnya upah atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita ditentukan oleh cara kita memberi. Kita memilih dengan ukuran macam apa dikala kita memberi. Dan Tuhan akan memakai ukuran yang sama untuk mengembalikan kepada kita. Dengan kata lain, kita yang menentukan sendiri, yang menentukan kebesaran banyaknya berkat yang bermuara pada kekayaan kita di dalam Tuhan. Pikiran dan pertimbangan kita dikala kita memberi. Coba kita ingat-ingat dulu. Makanya kalau kita lihat dalam pikiran, sikap, dan pertimbangan kita ketika memberi. Ini pengalaman sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh. Dikala kita memberikan persembahan pada hari Minggu kemarin di gereja, ada pertimbangan kita. Apakah lain persembahan kita minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, makin tua minggunya, sejalan dengan makin tuanya bulan tua ini, persembahan kita juga makin menurun. Banyak pertimbangan. Apakah pertimbangan itu perlu? Bagaimana besaran yang disukat, ukuran yang kita gunakan? Maka yang menjadi pertanyaan, dengan takaran apakah kita memberi selama ini? Apakah kita menginginkan hidup di level berkat yang lebih tinggi? Ubahlah takaran kita. Karena takaran yang kita pakai untuk memberi, dengan takaran itu pula Tuhan akan memberkati kita. Memberilah menurut apa yang kita dengar dari Tuhan, bukan menurut apa yang kita rasakan. Saya kadang-kadang berpikir begini, apakah kita sadar dikala kita bernyanyi, hitung berkat satu-satunya. Kita hitungkah berkat dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita mencapai kondisi sekarang. Tadi pada awal kita, Bang, apakah ketua ini katakan, kayaknya kita teringat ini waktu kita sama-sama di JDPA dulu. Kita sadar kondisi kita masing-masing pada waktu itu. Tapi dikala kita berdiri sekarang, dalam kondisi sekarang, apakah kita tidak mengakui dan menyadari bahwa dalam perjalanan kita itu berkat Tuhan terus diberikan kepada kita, melengkapi kita, sehingga kita bisa melayani seperti sekarang. Kita bisa melayani karena Tuhan sudah melengkapi kita. Dan dikala kita melayani, Tuhan tidak membiarkan kita, Dia akan melengkapi kita. Saya terbayang, mulai dari saya katakan saya ikut Tuhan Yesus tanggal 7 September 1979. Waktu itu saya masih tingkat 4 di kedokteran. Saya sudah anak yatim, papa sudah meninggal. Dan ibu saya hidup dengan pensiunan. Dan saya sejak papa meninggal, saya kerja rangkap. Saya kasih bimbingan tes dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya Tuhan melengkapi saya. Memberkati saya melimpah. Sampai saya bisa jadi ahli kebidanan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan tidak hanya itu, saya punya kesempatan mengambil subspesialisasi di peto maternal. Saya harus sadari nih, bahwa dari waktu ke waktu berkat Tuhan terus mengalir.
yang diberikan kepada saya supaya bisa saya menjadi saluran berkat dan menjadi kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Jadi di sini sebetulnya pengertian berilah makan diberi, disitulah kata kunci yang kita lihat saat ini. Tuhan tidak membiarkan kita capek. Jika kita melakukan program-program kita di Haranggau, di Bonapasubit dan sebagainya, sadarkah? Itu semua kita lakukan karena berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Berilah, maka kita akan diberi. Jadi ada satu ilustrasi seperti ini. Kadang-kadang ibu-ibu kita ini mengeluh. Olah pardalanan do tanganon. Asal Roma. Ngaro pasu-pasu itu habis do. Hirapa napapungu tu puro nama tobuk. Artinya apa? Mama saya almarhum ale mamaku begini. Prinsipnya ini yang saya bilang ilustrasi pengangkat air, nanti akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman kami di kampung. Waktu saya besar di kampung itu air itu belum ada pam di Tarutung dulu, belum semua dapat pam. Tapi orang tua harus diangkat air ke rumah untuk mandinya dan angkat air ke rumah untuk dipakai di dapur. Maka tiap orang bertugas untuk mengangkut air dari mual atau dari pancur. Bapak sama mama mandi di rumah sama opung, tapi anak-anak semua mandi di mual. Tapi pada saat pulang dari pancur atau dari mual, semua harus bawa ember untuk mengisi bak, supaya opung, mama sama bapak bisa mandi di rumah. Apa yang terjadi situ? Maka kakakku, ada kakakku yang kawin sama Sagala, dia diangkat jadi koordinator ini. Tugas dia mengatakan air harus segera diisi atau sudah cukup. Maka sering mengeluh, udah diisi penuh banyak kali opung pakai air ini, sudah habis, perlu diisi lagi. Itu orang yang negatif. Tapi mamaku ngajar gini, bukan begitu kau pikirkan aku. Setiap kosong bak ini segera diisi. Bukan berpikir setiap berisi langsung kosong. Itulah ilustrasi pengangkut air yang saya dapatkan dari mama saya itu. Jadi kami diajar be positif. Setiap diisi bak ini, setiap kosong langsung diisi. Setiap penuh berkat itu, sesudah penuh bukan langsung kosong, itu negatif. Nah, di sini sebetulnya yang beberapa hal yang kita lihat di dalam gambaran-gambaran ini merupakan refleksi kita. Menerima itu baik, tetapi memberi jauh lebih baik. Pepatah ini menekankan bahwa budaya memberi adalah budaya yang baik untuk dibudidayakan. Sebab budaya ini adalah budaya yang berakar dalam kebaikan. Sebagai orang percaya, kita adalah para pelayan Tuhan yang seharusnya menabur kebaikan. Saat Tuhan memberkati kita dengan kebaikannya, Dia mengharapkan agar kita pun menyalurkan kebaikan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang kita renungkan ini jelas mengajarkan bahwa kita akan diberi hanya jika kita memberi. Dan pemberian Tuhan itu adalah suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang sampai tumpah keluar ke hariban kita. Artinya saking melimpahnya sehingga meluber keluar, takaran yang Tuhan janjikan kepada baik dan padat. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Tuhan pun mau kita melakukan hal yang sama. Karena ukuran yang kita pakai untuk memberkati orang lain akan menjadi tolok ukur berkat yang kita terima. Ini mungkin jangan kita kaitkan dengan pahala. Berilah maka kau akan diberkati. Bukan. Inilah suatu dinamika
Suatu lingkaran. Kau beri, kau akan diberi. Kau sanggup memberi karena kau diberi. Kau sudah diberi, berikanlah. Jadi ingat teologi Laut Mati dan Danau Galilea? Sama-sama dari Sungai Yordan. Laut Mati itu terima saja. Tapi Galilea masih ada sungai-sungai kecil yang keluar. Di Galilea ada kehidupan, ada ikan, ada apa dan sebagainya. Di Laut Mati nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu siapa saudara-saudara kita yang sudah ke Yerusalem, ke tanah ke Israel, bahwa katanya di Laut Mati itu kita berenang pun ngapung karena konsentrasi garamnya begitu tinggi. Ini sering digunakan sebagai ilustrasi. Kita akan mati kehidupan kerohanian kita kalau kita tidak menyalurkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita akan terus diisi, akan terus dilengkapi jikalau kita sadar akan hal apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jika kita tidak menahan berkat bagi orang lain, maka kita akan menerima takaran yang dipadatkan, digoncang, dan meluber keluar. Mari kita sadari betapa berkat yang sudah melimpah yang kita terima dalam kehidupan kita. To confirm, Hana yang mandul bernazar kepada Tuhan untuk seorang putra dan ia mendapatkan Samuel. Setelah Samuel putra sulungnya dipersembahkan kepada Tuhan, dia kemudian mendapatkan 5 anak lagi. Ini Tuhan yang memulai, melainkan Hana yang berinisiatif. Kau berikan aku 1, ku berikan kau 5. Oleh sebab itu, jika kita ingin masuk ke dalam kebesaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita harus mengambil langkah pertama. Kemudian kita harus mendengar suara Tuhan dan mentaati apa yang dikatakannya dengan penuh iman. Ketidakpercayaan adalah pembunuh berkat. Maka 2 minggu yang lalu di gereja-gereja partner Lutheran, khotbah diambil dari Ratapan 3. Ini yang harus kita pegang. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu datang. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Pada camp perkantas kami tahun 79, John Ting dari Singapura mengajarkan lagu ini kepada kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, bukan berharap padanya. Tak berkesudahan kasih setiaku, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. This is my favorite song. Saya melangkah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka lihat, apa kondisi yang kita hadapi sehingga kita memerlukan kehadiran Tuhan? Jika kita menyadari berkat-Nya sedemikian, ini persoalanku Tuhan, ini sengsaraku dan pengembaranku. Mari kita terbuka kepada Tuhan.
ipuh dan racun. Di bahasa Toba, raru dohot rasun. Raru itu positif. Raru itu harus dicampur kepada tuak yang baru diambil supaya kadarnya, rasanya lebih baik dan dia lebih awet. Tapi racun jelas akan mengganggu kehidupan kita. Kadang-kadang yang kita nggak peracun itu ipuh, ya, raru. Yang benar-benar racun mungkin racun, tapi kadang-kadang kita misperception. Maka kita mengembara dalam situ. Ada kalanya kita menghadapi kepahitan, kita anggap itu meracuni kehidupan kita. Padahal mungkin itu mau memperbaiki kehidupan kita. Sikapku bagaimana? Keyakinanku bagaimana? Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Final step. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Inilah alasan Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita kaya. Kaya dalam segala hal. Kaya dalam hal semakin memahami Tuhan. Kaya dalam hal semakin dalam kita mengenali Tuhan. Untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Saat kita memberkati orang lain, saat kita memberi, kita secara tidak langsung menghadirkan penyertaan Tuhan, Sang Immanuel dalam kehidupan orang itu. Tanyalah kepada Tuhan apa yang Dia mau kita berikan sebagai buah sulung kita. Mungkin ada yang belum kita berikan, masih kita simpan-simpan. Belum sepenuh hati kita memberi. Jikalau kita jujur kepada Tuhan pada saat Dia memberikan, ini loh yang belum kau serahkan dalam hidupmu. Itu berarti Tuhan sudah memposisikan kita untuk mendapatkan berkat di level yang lebih tinggi yang belum kita impikan sebelumnya. Kerinduan Tuhan untuk membawa kita ke semua level dan dimensi yang lebih tinggi. Pemahamanku kepada Tuhan, hubunganku dengan Tuhan lebih baik hari ini dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.